ini ciptaan? Coba tunjukkan datanya. Ayo. Jangan bisanya kalian ini bergabung dengan orang-orang munafikun berpolemik. Ya sekarang ujianmu di sini sekarang. Jangan turun ya. Ujianmu di sini. Mata tes Anda turun dulu ya. Kita uji. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana arsy ini ciptaan. Ayo. Di surat Al-Ikhlas ayat 1 sudah jelas itu. Bacakan. Apa itu? Bacakan mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ciptaannya di mana? Arasnya di mana? Arasnya? Arasnya mana? Sekarang abang bukan sekarang, saudara. Makanya ini gak akibat bergaul dengan orang-orang munafik. Ditanya mencret. Saudara, saya tanya, kau dapat ilmu dari mana aras ini ciptaan? Silakan. Itu dalilnya, Bang, di surat Mau saya Al-Ikhlas. kasih, mau saya yang kasih dalilnya, mau? Saudara, nggak ada urusannya. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menciptakan arasnya di mana di situ? Sekarang begini, Bang. Orang ngomong apa? Jangan nanya apa, jawab apa. Saudara, bukan sekarang begini. Anda tahu nggak kalau aras ciptaan? Saudara, bentar. Anda dapat ilmu dari mana aras ini ciptaan? Ya dari mana? Anda dapat data dari mana aras ini ciptaan? Ya itu dari analogi itu. Dari dalil itu. Analogi? Anda pakai analogi? Jadi Anda beranalogi, lalu Anda melemparkan, sebentar dulu. Anda pakai analogi Anda, sebentar dulu. Anda pakai analogi Anda, lalu Anda lemparkan kepada Islam dan kepada Allah gitu. Oke, itu cara kalian. Tadi kau bilang. Ya udah, sekarang tunjukkan dalilnya aras ini ciptaan. Saudara, Anda sedang ditanya. Atau Anda minta bantuan kepada teman-teman Anda, orang-orang munafik yang suka supaya gue berkumpul-kumpul itu, bahwa tunjukkan ke sini ya, tunjukkan ke sini. Aras ini ciptaan, ayo. Ini mudah loh. Lo kemana-mana yang kemana-mana dibawa surat Al-Ikhlas. Tunjukkan bahwa orang-orang munafik kalian, siapa? Si Munte, siapa lagi? Sebutkan satu-satu. Ibnu Syihab aja, itu beda urusannya. Siapa lagi? Hampir murtad. Siapa lagi? Tunjukkan bahwa seluruh orang murtad kalian mau ke sini, coba balik sini. Ini waktu kalian. Waktu kamu sekarang 5 menit sebelum kita dialog dengan Kristen. Tunjukkan satu dalil, coba tunjukkan di mana arsy ciptaan dalam Quran. Tuh, Bang, di surah Al-Mu'minun, Bang, ayat 86, Bang. Iya, silakan bacakan. Kok ngandelin matetes? Ngandelin matetes. Ngandelin pakai otak lu. Ayo. Mana? Ayo. Tolong beneran. Googling. Mana harus ciptaan googling. Inilah akibat karena banyak bergaul dengan orang-orang munafik. Dan ada waktu, sekarang Kristen aja turun. Ah, dasar orang beginian apa? Naik. Allahu khaliqu kullu syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk aras. Inilah akibatnya kalau orang nggak punya intelektualitas lalu coba membawa dialog dengan ini orang yang intelektual KW kayak matetes. Segera murtad ya, Bang Ken Arok ya, segera murtad. Masuk Kristen. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesuwa huwa Allah. Ah, itu. Belepotan lu ngomong enggak bener lu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesuwa huwa Allah. Ah, itu. Baik. Oke, matetes. Saya tanya, yang Allah itu yang mana, Bapak atau Yesus? Bapak atau anak? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa Allah dalam Kristen? Ada 1 Allah. Iya. Saya ulang. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang Allah? Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa di situ? Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa? Allah itu Esa. Ada berapa? Satunya ada berapa? Iya, Allah itu Esa terdiri dari Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus.
Matetes, kalau Allah itu Esa satu, di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana yang Allah? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, yang mana? Yang Allah. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, di antara mereka yang mana yang Allah? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan tadi Esa katanya. Di antara mereka mana yang Allah yang Esa itu, yang satu itu? Iya, yang Esa itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya ulang. Kan satu tuh Esa. Allah yang satu, yang Esa itu di antara Bapa Anak Esa Roh Kudus itu yang bukan mana? satu, kesatuan. Oh, kesatuan. Jadi Tuhanmu ada berapa? Iya dong. Karena Ada kata berapa Tuhanmu? kata dasarnya itu Esa, kesatuan. Kalau Tuhanmu kesatuan, ada berapa Tuhannya? Karena menggunakan kata Esa. Satu, Bukan itu yang satu. ditanya. Bukan. Tapi kan kamu nggak nyambung ya? Bukan Tahu itu. nggak nyambung. Makanya nggak ngerti. Kalau Tuhanmu kesatuan, contoh nih, contoh nih, kesatuan. contoh, sebentar, contoh. Negara Kesatuan Indonesia. Beda. Kesatuan Margona beda gimana? Iya. Kesatuan. Ini bukan negara. Iya, kesatuan, sama-sama kesatuan. Ya, kesatuan. Nah, jadi negara kesatuan Republik Indonesia banyak yang bersatu, banyak pulau. Nah, itu. Contoh, Kan? yuk contoh kesatuan itu kesatuan ya. Kesatuan negara-negara, persatuan negara-negara, bangsa-bangsa, United Nation. Ada berapa bangsa? Ada 190-an. Unity kan di situ kan? United, Unity kan? bagus. Iya, bagus, United. Nah, ada berapa? Ada 190-an bangsa di situ bersatu. Oke. Ada 190, jadi kesatuan. Sekarang kalau Tuhanmu kesatuan, dari berapa Tuhan? Oke. Dari? Ya. Jadi saya kasih data langsung ya. Iya. Kasih data langsung. Oh, kan yang Saya ditanya kasih bukan data langsung. Yang ditanya, kalau Tuhanmu Iya, kesatuan. saya kasih data. Ini data langsung Bukan, bicara Tuhanmu firman kesatuan. Allah. Dari berapa kesatuan? Firman. Hitung aja sampai 3. Ini pendeta. Contoh, Anda tanyain dia Firman sekolah Allah di langsung mana. berkata. Nah, mulai lihat. Ular beludak. Ular Pakai beludak lipstick. lihat. Cantik, Ular beludak. Nyok. Nanti dulu. Buset. Ular beludak. Tulis. Jenis, Buat jenis. stiker. Jenis lu kalah cantik, Jenis. Iya. Buat stiker lihat deh, buat stiker. Kristen nyamar. Buat nyamar lihat. Jangan Buat stiker. Nyamar. Kristen nyamar muslim. Kristen nyamar muslim. Kristen nyamar muslim. Kau mau membuat ini Islam Nah, biar kenapa dia pakai begitu bang? Nyamar. ini Bagus. Jangan dikediakan, ketengahkan. Nyamar penipu. Ular beludak. ini peci Nusantara. Penipu. Nggak bakalan rugi juga kan Ini kalau pakai peci baju Nusantara. pendeta. Nyamar. Kenapa? Lihat. Nggak laku ya? Peci Nusantara. Kamu nggak laku kalau pakai baju Peci pendeta. Nusantara gitu loh. Nyamar. Lihat Peci nipu-nipu dia. Nusantara ini. Lihat nipu-nipu dia. Nanti pakai Asyhadu sarung. an la ilaha illallah wa Nanti- asyhadu anna Kancing Yeshua atasnya Allah. ada kalung salib. Allahu Iya. akbar. Kalung salib. Itu kancing atasnya ada kalung salib. Ada kalau salib. Mereka Kristen nyamar muslim, lihat mereka. Mau dia Nyamar. pakai baju pendeta Ih, dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Yeshua Allah. Hati-hati. Menor amat itu bibir menor amat. Jenis kalah. Suka bang, suka bibir ini. Abang jangan suka bibir lah. Suka bibir. Hati-hati. Bahaya. Banyak Kristen nyamar sekarang. Hati-hati. Bang, Lihat, mereka ular beludak. Ustadz itu pakai jenggot bukan Sekali, pakai gincu. ya, sampai kayak begitu ya. Itu Habib, itu Habib. Lihat. Habib, jangan tuh Habib itu Nipu kiai gitu pakai jenggot. Jangan tuh. Serigala mulut domba guys. Oke, dialog ya. Iya, ini keroyokan ini. Ya udah selesai. Anda sudah demonstrasikan. Orang Silakan, siapa yang mau dialog lagi? Siapa yang mau dialog? Nanti kalau ada murtadin odong-odong baru naik lagi ya. Iya. Mateo. Kau kan ke Arab-Araban. Coba artikan anta tad'unani mu'alliman wa sayyidan kabur. Dia kabur karena keroyokan kalian. Yaudah, mau dialog apa? Dasar menyamar-nyamar ular beludak. Kamu mau dialog apa? Nanya. Kristen nanya supaya di gereja nggak bisa nanya, di sini masa nggak bisa nanya. Gereja pendetanya nggak ngasih kesempatan buat
bertanya. Di sini nanya, silakan nanya. Ular budak. Oh, Matetes apa ular dulu budak. bahasanya? Bebas. Mumpung mau maghrib, bebas. Ada waktu sejam. Oke, bebas. Yang Nanya kalau ya. bebas ya, Nanya ya. Supaya pinter terkait lintas agama. oh, lintas agama. Gitu. Lihat mereka ini tidak dididik untuk bertanya ya. Lihat dari critical thinkingnya minus. Silakan nanya. Mau tanya tentang Islam, saya nggak tahu tentang Islam. Nanya tentang Bible. Al-Quran itu. Bible aja. Oh, Tentang kalau Bible. Bible itu jangan tanya ke bukan orang Kristen lah. Yaudah saya nanya Bible boleh? Mantap, itu boleh, itu boleh. Mantap. Matius 19 nomor 12. Apa yang dimaksud dengan demikian di situ? Ya, dibacalah sambil Iya. dibaca. Dibaca dulu dong. Matius 19:12. Katanya Kristen sih, Kan Mak. Anda Kok nggak Kristen tahu? ya? Iya. Bukan Kristen Baca dia dong. berarti kalau nggak tahu. Oh, Agama Anda apa, Pak? di- Agama Anda apa, Pak? Mas Ya? Cuma. Agama Anda apa? Oh, agama saya Kristen. Baik. Coba apa yang dimaksud dengan demikian di Matius 19:12? Ya, dibaca dulu lah, jangan cuma Saya bacain. Iya. Tenang, saya bacain. Kang Chan jangan ketawa. Iya. Ya. Dan anta tad'unani mualliman wa sayyidan. Dah. Yo, Saya apa? bacain itu, udah saya bacain. Kang Chan dia biarin dia bingung sama Bible-nya sendiri. Oh, jangan pakai bahasa India lah, bahasa Arab lah boleh, jangan pakai bahasa India. itu bahasa apa itu? Bahasa orang pintar orang bodoh. Lo gimana sih, Mak? Masa nggak tahu bahasa Itu Yunani? ayatnya orang bener. Janis coba tanya. Itu ayatnya orang pintar apa ayatnya orang botol? Ayatnya orang pintar. Ayo. Ayo. Kalau diskusi itu satu-satu, jangan semua pada ngomong lah. Kan saya bacain doang ya Kang Chan ya. Bantuin Kang Chan baca ya. Enggak, masalahnya ya. tadi ada beberapa yang ngomong ini bingung nih mau tanggapi yang mana. Oh, baru bikin pertanyaan aja udah kejang-kejang, gimana nanti kalau kelanjutannya? Usahakan tetap tenang, santai, jangan Wasting time, guys. Salah jambak, sorry. Diturun kenapa diturunin kan? Aku nggak nurunin, siapa yang nurunin? Nggak ada, saya bukan momot. Aku mau tapi bukan aku ya. Dia turun sendiri. Nggak ada Nggak yang nurunin. ada ilmunya. Kagak hafal Bible-nya ya Kang Chan ya. Aku kabur Dia aja guys. dibacain muqaddas aja bingung ya. Mm-mm. Belum dibacain Makoli. Yuk, pasien selanjutnya, silakan. Apa nih? Silakan. Siapa lagi? Mau apa? Mau ini? Ya, saya jambakin ya. Kristen nanya aja kan sambil ini ya, sambil ngabuburit. Silahkan Kristen bertanya. Mbak Indah dikasih stiker aja ya? Gimana? Kristen silahkan bertanya gitu. Jenny sama host sama momot jambaknya yang ini, jangan jambak Paulus, nggak dapet. Jambak yang rambutnya panjang, yang ada rambutnya gitu. Nah, silahkan Ibu Susan, Muslim Kristen. Kristen.
Oke, Bu. Silakan Ibu bertanya ya. Oh, aku mau bertanya. Iya. Belajar bertanya ya, Kristen. Ya, supaya cerdas belajar Iya, bertanya. iya, iya. Mm-mm. Apakah Allah yang Allahnya orang Islam itu kafir ya? Tidak, Bu. Yang kafir itu Kristen. Dalilnya apa? Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwa al-masih. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Makanya oleh Yesus yang bertuhankan Yesus, dia disebut penjahat yang dalam hatinya ada mengatakan Yesus ilahi. Matius 15 nomor 3 nomor 4, jahat kata Yesus. Yang ngomong Yesus Tuhan, kata Yesus dalam Matius 7:22-23, itu jahat, penjahat, penjahat, penjahat. Nah, begitu, Bu. Itu Sahih Muslim 5219 itu gimana? Ibu bacakan, saya sambil buka juga. Sahih Ya, Muslim baca berapa, Bu? dong. Sahih Muslim Sahih Muslim berapa? Muslim 5219 5219. itu Rob Tuhan kalian tidaklah Saya buta bacakan sebelah ya. mata, di antara Iya. kedua matanya tertulis kalimat kafir. Berapa tadi? Nomor berapa, Bu? Sahih Muslim berapa? Engkau nggak 52? paham Al-Quran? Oh iya, ada nih, 5219. Saya bacakan ya. Tidaklah seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya dari si buta, bukan Allah. Itu bohong. Rob itu Tuhan itu Allah atau tidak? Yang Rob mana? di situ Tuhan itu siapa itu? Allah atau tidak? Iya, Allah, betul. Allah itu tidak buta sebelah mata. Jadi ada dua itu yang disebutkan di situ, yaitu si buta sebelah mata, si pendusta. Nah, itu adalah antikristus, Dajjal namanya. Ingat, sesungguhnya antikristus itu buta sebelah mata, sedangkan Rob Allah tidak buta sebelah mata. Tapi di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Di antara kedua matanya si buta dan si pendusta, si yang tadi antikristus itu tertulis kafir, bukan Allah. Kan Allah tidak buta matanya. Di sini tidak ada ini. Tidak ada di sini Dajjal. Rob Tuhan kalian tidaklah buta sebelah mata. Di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Ya, itu bukan kepada Rob, kepada si pendusta, si buta itu. Loh, kalau kepada Rob kan, kepada pendusta itu kan ada juga ayatnya. Yang Bukan yang ini. 5221. Satu dulu, ini dulu. Selesaikan dulu. Bagaimana bisa selesai dengan yang satuannya bukan selesaikan. Jadi yang disebut yang kafir di situ adalah antikristus, Dajjal namanya. Di sini disebutkan dengan nama lain, yaitu yang diidentifikasi si buta sebelah, dan di kedua matanya ada kafir. Nanti orang akan mengenal dia Dajjal. Apa itu antikristus? Siapa pengikutnya? Kristen. Kenapa? Karena kita baca dalam Bible 2 Yohanes 1 nomor 7, ya banyak penyesat. Nah, ini banyak penyesat nih, pendusta, banyak planos originalnya. Ibu baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat, sebentar, loh. tapi kan saya sedang jawab. Iya, tertulis. Saya sedang membaca yang tertulis. Saya sedang baca yang tertulis. Kenapa ibu ini jadi agresif? Tidaklah buta, Tidak buta. katanya. Tidaklah buta ya. kalian itu sebelah mata. Di antara kedua matanya kepada si pendusta, di bukan antara ke Rob. kedua matanya tertulis kalimat tulis kafir. Ya, Berarti kepada dia yang tidak tadi pendusta. Dia tidak Kepada buta, si pendusta. tapi tertulis kafir Yaudah, di sekarang antara kedua matanya. Yaudah. Gitu loh. Yaudah, sekarang kita cek siapa pendusta itu. Saya kasih tahu, pendusta itu adalah antikristus. Dari mana datanya? Datanya dari Bible. Ibu baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak Di situ penyesat. tidak Original teksnya dikatakan Ibu. antikristus. Ibu bertanya, saya Di jawab. situ
Ya, dikatakan saya sedang menunjukkan antikristusnya. Rob di Kenapa? situ, Rob. Iya tahu, Rob. Tuhan. Kenapa? Udah. Yang betul dulu bacanya. Turun dulu. Silakan, siapa yang nanya lagi? Tapi ini link ya. Ini ngeling ya. Jadi nanti kita semua Kan Ya. kan makan tuh nenek-nenek Amsal. jadi kita semua nanti di ujung di akhir di eskatologinya umat Islam dia mereka diberitahu bahwa nanti akan ada antikristus Dajjal namanya. Nanti akan ada Nabi Isa. Jadi ada Nabi Isa. Sejak kapan lah Kongcan nanti Kristus itu Dajjal? Ayatnya di mana di Quran? Jangan asal-asalan. Ya kamu. sebentar dulu. Ya sebentar. Nah, kita akan kita akan diberitahu nanti adanya Mesias, Al-Masih, Yesus di waktu yang bersamaan. Sejak kapan lah antikristus sama dengan Dajjal itu, Kang Chan? Iya, Di nanti ayat saya Quran tunjukkan. mana ada antikristus? Iya nanti. Iya, tapi saya selesaikan satu-satu kan, bisa kan? Menurut Kenapa 1 Yohanes kalian- izin Abang. Yohanes 1 Yohanes Kenapa kalian? Gak apa-apa, bicara dulu silakan. Gak apa-apa, Mau silakan bicara. bicara, Setelah itu jadi saya bicara. jangan bertumpuk suaranya. Satu-satu. Anda bicara dulu. Setelah Anda Masa dulu Anda kau perlu. bicara. Nanti awas kalau memotong Kang Chan ya. Anda berapa Kau lama perlu Bukan, bicara? gini kak, berusaha membuat Yesus antikris sama dengan Dajjal. Maaf, ke-mute, maaf. Buka lagi. Nah, gini kak Jen, memang itu perilaku kalian lah. 1 Yohanes 2 ayat 22 itu yang menyangkal baik bapak maupun anak siapa? Kristen atau tetangga? Ayo coba. Kristen. Apakah ada bapak di dalam Islam? Di dalam Yesus tidak ada. Yesus tidak pernah menyebut tuannya Bapa. Apakah di dalam Islam adalah bapak? Tidak ada Bapak itu bagian orang-orang dewa, orang-orang Jadi pagan. siapa Yesus yang menyangkal bapak, abangku? orang-orang Kristen. Baru jawab. Apakah Allah dipanggil bapak, Nah, abangku di dalam Islam? sekarang saya tanya. Jawab dulu, Kalau Bang, jangan satu-satunya. Bukan, Yesus enggak. mengajar kami, Bapak kami yang di sorga. Di mana? Di mana Yesus menyebut nama apakah Tuhannya Bapak? teman-teman Islam? Sebentar, Di Abang. mana? Apakah Di mana? teman-teman Saya Islam tunjukkan memanggil kepada saya di mana apakah Yesus Islam dengan memanggil bahasa Allah ibunya. adalah Bapak? Tidak, Yesus aja nggak manggil Tuhannya Bapak kok. Nah, jadi siapakah yang menyangkal Bapak? Yesus. Siapakah yang menyangkal Bapak? Yesus. Islam. Malu kamu Masa? bilang Islam bodoh. Yesus tidak pernah menyebut nama Bah. Tuhannya Bapak kok. Kalau jadi penyesat itu yang pinter. Ya udah, sekarang Gitu. saya tanya kepada Anda. Yesus manusia atau Sebenarnya Tuhan? saya datang ke Tuh, sini kan nggak mau bukan nanya. itu yang saya mau nanya, Bang. Tapi kan Anda janji Saya kalau sejak Anda tadi bicara kan saya sekarang abangku naik di gini. turun Saya lagi. sejak tadi kan di bawah. Turun. Siapa lagi? Saya lanjutkan ya. Jadi nanti Iya, Bang di ujung umat Islam diberitahu Nabi Isa akan datang. Di waktu yang bersamaan diberitahu juga bahwa nanti Dajjal pun akan datang. Kristen dikasih tahu Yesus akan turun. Semua orang di bawah ini dia tahu di atas itu akan ada yang turun. Nabi Isa, Yesus, Dajjal. Nggak bakal ada Yesus. Satu ngomongnya Ada, Frank, kalau Yesus dinaikin lagi bisa satu-satu enggak? Kalau Pak, satu-satu ini dinaikin kita- lagi. Ini lagi kita dijelasin sama Kang Chan, lo diem. Kita waktu sampai maghrib, Pak. Nggak ada Iya, waktu buat iya. begini-begini, Pak. Ya udah, Bapak Ah. turun dulu aja. Turun lagi, karena nggak bisa dengerin. Oke, lanjut. Kita nggak ada waktu semalam sampai berapa lama kita di sini? Ini udah mau jam 5. Apa kalian nih? Tahu goreng, Iya. tahu Sumedang, Iya. tahu Sumedang. Jadi nanti di ujung umat Islam tahu diberitahu akan ada Dajjal dan ada Nabi Isa. Nanti Dajjal akan kalah dengan Nabi Isa. Di waktu yang bersamaan Kristen dia juga tahu akan ada Yesus. Masalahnya adalah Yesus itu di dalam Bible itu banyak. Ternyata tidak hanya satu. Nah ini komplain ini. Ternyata Yesus yang dijanjikan adalah dia yang diyakini oleh Kristen apa? Tuhan. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat planos yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa? Kristen. Dan itu adalah antikristus Dajjal. Jadi Kristen berharap datang Yesus yang ternyata adalah Dajjal. Makanya nanti datang Nabi Isa,
untuk melelehkan Dajjal. Masuk semua pengharapan penantian terpenuhi di situ di akhirnya eskatologi. Dan nanti orang-orang Kristen dia akan harus menanggung malu. Ternyata Tuhannya itu Dajjal. Dan Yesus yang asli mengatakan, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, anyah dari hadapanku, penjahat ikuti Dajjal sana. Itu. Ini orang paling pengecut, pendeta paling pengecut ini. Kemarin gak mau dia ngomong dengan saya, datang ke yang lain. Ngomong-ngomong apa Pak Pendeta Gary? Kenapa, Kang Chan? Kristen nanya aja. Kalian bertanya aja di sini, belajar di sini kalian. Yo. Kalian bertanya, saya jawab. Muhammad berkata di gua Hira, datang setan. Di mana dalilnya? Siapa yang datang? Apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Anda dapat ilmu itu dari mana? Iya dari dia waktu 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis di gua. Yang hendak keluar dari gua itu Yesus. Iblis di gua. Yang keluar dari gua itu Yesus. Tanya Yusuf Arimatea, dia yang memasukkan Tuhanmu kepada siapa? Saudara, coba. Yusuf Arimatea yang memasukkan Tuhanmu ke dalam gua. Aduh. Dia rasa Yusuf Arimatea, kau baca ceritanya. Yusuf Arimatea dan Nikodemus membawa Tuhanmu masuk ke dalam goa. Yang mengangkat dia nabi siapa? Yang mengangkat nabi Allah, Tuhannya Yesus. Allah, kapan Allah bertemu dengan dia? Kapan Allah bertemu dengan dia? Coba. Ketika Isra Mi'raj. Bertemu dengan Allah. Ya, sekarang kapan dia? Ya. Sekarang kapan? Ya, ketika Isra Mi'raj sudah saya jawab. Kapan kamu ketemu dengan Yesus? Siapa saksi? Aduh. Jadi yang keluar Nabi itu harus ada saksi. Ada waktu maghrib kita. Tahu dia kalau dikiranya aku nggak bisa kick. Silakan Pak Pendeta Gary. Nanyalah pendeta di sini supaya cerdas. Ya, sebenarnya kan perbedaan Isa dengan Yesus di Islam dan Kristen kan sesederhana ini ya. Ada ruh yang dinafah ke Rai Maria. Ruh yang mana? Kalau Islam kan fanah fahna fihi miruhina, dan ruhina itu menunjuk pada ruh ciptaan. At-Tahrim 12 itu kan dimaknainya ruh ciptaan. Maka Isa itu hanya ciptaan. Sedangkan di Kristen nggak kayak gitu. Yang dinafak itu adalah ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Tunjukkan Makanya dalilnya. Bukan ciptaan Yesus tuh di situ kalau di Kristen. Tunjukkan dalilnya di Kristen ruh itu yang dinafahkan ke Yesus itu bukan ciptaan. Yohanes 8 ayat 42 ya. Aku keluar dari Allah itu menunjuk pada firman bukan Allah. Enggak tanya itu. Bukan itu. Keluar dari sulbi Adam ya. Tapi bukan itu yang saya tanya. Di mana di dalam Bible Yesus itu dinafahkan rohnya dari Tuhan dan bukan ciptaan? Di mana? Lah yaitu Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dari Allah itu menunjuk pada keberadaan Yesus prainkarnasi itu firman Allah Emang yang asalnya keluar dari Allah. Emang asalnya Yesus Bukan dari keluar mana? dari sulbi Adam. Emang asalnya Yesus dari mana? Katanya nanya, kok jadi Iya. kebalik? Ini yang nanya Iya, siapa makanya. nih? Jangan. Tapi data Anda tidak ada Yesus itu ruhnya dinafahkan dari Tuhannya yang bukan penciptaan. Nah ini kan katanya saya yang nanya, maka Anda dengar pertanyaan saya dulu dong. Udah dijawab tadi. Lah saya belum nanya Ada. apa-apa. Tadi Anda bilang Katanya sama, saya Kristen bilang silahkan tidak. bertanya, tapi ujung-ujungnya malah si Chan ini yang jadi- banyak nanya. Ya pertanyaannya apa? Kan tadi sudah dijawab, beda Ya kan? udah nih saya nanya nih ya. Eh. Apakah Yesus nafsi Yesus itu, jiwa Yesus itu menurut Islam ya, keluar dari sulbi anak cucu Adam seperti yang Yes. dimaksud dalam Al-Araf 172? Yes, diciptakan tubuhnya seperti Adam, nafasnya keluar dari sulbi. Keluar dari sulbi siapa? Anak cucu Adam. Ya, Dari lalu kakeknya berarti. Dari kakeknya. Kakeknya Kalau siapa? Maria nggak punya suami, berarti kakeknya Yesus. jadi sulbinya siapa? Yesus keluar dari Kakeknya sulbinya berarti. siapa? Kakeknya. Kakeknya siapa nih? Kakeknya Yesus lah. Kakeknya Yesus yang mana?
Kan Imron lah. nggak ada laki-laki yang meyalat Maria. Tapi di situ teksnya tidak mengatakan harus dari suaminya kan? Dari sulbi anak cucu Adam kan? Ada dari suami Min suami zuriyyin itu perempuan. Jamak maskulin. Kalau Banyak Anda maskulnya baca dari kakeknya. Kalau Kakek. Anda baca tafsir Kakek itu Ibnu maskulin. Katsir, keluar dari bapak-bapak leluhurnya. Ah, bapak-bapak leluhur bener. Dari Iya, Imron. bapak, bukan Bener. ibu. Iya bapak, ya Bukan Imron itu ibu. bapak-bapak. Sejak kapan Imron ibu-ibu? Imron Iya, berarti iya, bener kan? Iya, Yesus nikah Bapak-bapak. sama gimana caranya? Gimana caranya? Nafsu Anda Yesus tidak bisa tahu berada orang- di rahim Maria itu gimana caranya? Anda tidak Dari tahu kakeknya- orang nikah. Nikah siapa? Maria Suara nikah sama sudah siapa? sedih. Bukan. Dikatakan di situ nafasnya itu keluar dari sulbi bapak-bapak leluhurnya. Berarti dari siapa? Karena Yesus tidak punya bapak biologis, dari kakeknya. Siapa dia? Imron. Makanya Imron disebutkan dalam Quran. Udah saya jawab. Oh gitu. Sekarang bantah itu bantah. Kalau bukan sebentar. Kalau bukan dari Imron, kan ke Maria. Kalau bukan dari Imron, lalu dari siapa? Siapa bapaknya Yesus? Bukan dari Imron, lalu dari siapa? Siapa bapaknya Yesus? Lah, justru saya nanya dong, itu mau pertanyaan. Itu Iya kan adalah sudah dijawab pertanyaan- Imron. Itu adalah Sudah dijawab, pertanyaan Imron. Nasrani Najran ke Nabi Muhammad saat peristiwa Mubahalah. Siapa bapaknya Yesus? Ya udah kan Jadi nggak ada ada yang kan nanya. sekarang. Ya kan sudah saya jawab. Sekarang sekali. pertanyaannya apa lagi? Berarti Anda mengatakan bahwa nafs Isa itu berada di dalam sulbi di dalam diri Adam lalu keluar Berasal. dari sulbi Adam gitu ya? Berasal dari yes, betul sekali. Iya dong. Inna masalah. Sebentar saya jawab dulu. Saya selesaikan dulu. Inna masalah Isa indallah. Sesungguhnya pemisalan Nabi Isa itu, pemisalan masalah Isa, penciptaan pemisalan Nabi Isa indallah di sisi Allah kama sali Adam. Sebagaimana seperti kama seperti bukan sama itu sama ini kama seperti kama sali Adam, seperti bagaimana Adam. Kama misal dua kali itu udah misal. Ada tidak keluar dari sulbi siapa-siapa loh? Kama sebentar dulu, kan saya sedang jawab. Anda kan bertanya saya jawab. Kenapa Anda tidak memberi kesempatan saya menjawab? Kenapa Anda tidak beri kesempatan saya menjawab? Silakan. Karena Anda tanya. Baik. Itu dong. Kenapa Kristen ini agresif ya? Aneh. Pemisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah ka masali Adam. Sebagaimana permisalan Nabi Adam. Permisalan. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi Isa tidak punya ayah. Beda. Makanya seperti. Bukan sama. Bukan sama. Khalaqahu min turab. Diciptakan dari tanah. Bukan sama dibentuk. Tapi Maria memakan buah, nutrisi buah dari pohon dari tanah, sama kama sali Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Summa yaqulu lahu kun fayakun, kemudian dikatakan jadi, maka jadilah. Lalu nafasnya dari mana? Nafasnya dari tulang sulbi Adam, anak cucu Adam. Saya jawab. Apalagi pertanyaannya? Pendeta. Saya umumkan dulu ya, Halo seluruh teolog Kristen, datang ke sini, nanya ke sini. Kalian di gereja nggak bisa bertanya, dijadikan bodoh kalian di gereja. Kalian nanya ke sini di Room Islam. Ajak pendeta-pendeta kalian, nanya di sini. Silakan nanya lagi. Saya mau bertanya lagi. Kalau Anda bertanya berarti saya jawab, betul tidak? Begitu cara main tanya jawab ruh itu. yang dinafah rahim Maryam Sebentar itu dulu bukan Pak Pendeta, agresif sekali Pak Pendeta, santai dulu. Kalau permainan tanya jawab itu Anda bertanya saya jawab, betul tidak? Ya, Betul karena kan? Anda pikirnya Kristen, Silakan nanya lagi. Silakan nanya lagi. Anda kan ditanya nggak mau, Anda nanya terus, saya jawab terus. Lalu ruh yang dinafah rahim Maryam itu bukan nafsu Isa. Wa nafakhna fihi mir ruhina. Ruh berarti bukan nafas. Ya, berarti itu bukan nafsnya Isa ya? Iya, itu ruh Isa, bukan nafsnya, betul. Jadi yang Isa yang mana nih? Yang ruh atau yang nafs? Kan Yang nafs mana, berarti ruhnya atau disebut. nafasnya? Ya kan ada nafs, ada ruh. Yang mana, yang nafsnya atau yang ruhnya? Iya, yang Isa yang mana?
Ya, yang Isa tuh yang mana? Kan ada dua, nafsnya ada ruhnya. Yang kau tanyakan yang mananya? Kalau yang ruhnya berarti wa nafakhna fihi min ruhina. Kalau yang nafsnya berarti yang min zuhurihim. Nah, yang Anda tanya yang mana? Nafasnya atau ruhnya? Kakeknya Yesus siapa? Berarti nafasnya. Nah, nafas ya. Nafas. Nafasnya. Yang disebut sebagai diri Yesus tuh yang mana? Kalau berdasarkan teologi Islam. Diri. Ya, diri. Diri itu personality maksudnya. Diri. Oh, yang mengikat perjanjian di Al-Araf 172 kan nafas, Ya, nafas. jiwa. Iya betul. Lalu Betul ruh nafas. Isa yang mana dong? Ya ruh Isa ya ruh, kan itu nafas. Kok ini aneh nanya ruh? Kan yang ditanya nafas itu nafas, yang mengikat perjanjian itu nafasnya, betul. Ya, lalu ruhnya, ruh Isa kemana? Di mana saat itu? Tadi wa nafakhna fihi min ruhina. Di dalam Nabi Isa lah, sama. Loh, Oh, Anda ya nanya udah, yang mana, yang berarti nafas gini. atau yang ruh? Bukan gini, Yang Anda disebut bertanya. diri. Saudara, Yang disebut kan Anda diri bertanya, kok kemanusiaan. gini? Gini itu bukan bertanya, Anda bertanya. Bertanya itu apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana, itu bertanya. Iya, Apalagi betul, pertanyaannya? betul. Apa lagi Yang pertanyaannya? disebut sebagai manusianya Isa itu nafasnya atau ruhnya? Manusia itu gabungan, Margona, ruh dengan jasad itu manusia. Kau tidak bilang ruh, emang Roh Kudus itu manusia apa? Oh gitu. Kok gitu baru tahu Anda manusia itu gabungan roh dengan jasad? Anda baru tahu ya? Hah? Sudah jadi pendeta diajarkan ke di gereja atau di STT kalau manusia itu roh dengan jasad? Makanya jangan bahas anak domba. Dia nggak tahu manusia itu seperti apa. Nah, sekarang saya jelaskan, diam. Jelaskan. Sekarang saya jelaskan apa bedanya ruh dengan jasa, dengan nafas. Ruh itu tidak dimintai pertanggungjawaban amal. Yang di Kenapa Lah, ya ketawa? itu. Kenapa Lah, ya ketawa? itu kuncinya. Ruh itu tidak dimintai pertanggungjawaban amal. Bagus. Ya, Yang kalau diminta nafas dia pertanggungjawaban amal adalah Nafas. nefes. bagus. Yes, betul. Nah, ya Iya, iya. bener berarti saya kan. Ya, betul saya kan. Iya. Anda menganggap diri Anda itu keduanya, padahal diri Anda itu cuma Loh, semua orang punya dua-duanya. Loh enggak, semua orang punya Anda dua-duanya. bukan ruh. Ya memang ruh itu ada dalam manusia. Dia nggak tahu manusia itu ada ruh. Ya, apakah Anda adalah ruh? Yang mengikat perjanjian Bentar itu dulu, nefes. Bentar dulu, Anda coba Anda ketemu istri Anda. Roh. Anda dipukul sama katel. Coba lanjutkan. Anda nyebut istri Anda roh. Gimana Anda ceritanya? sudah tahu tuh. Anda sudah Bagi tahu dia bahwa hanya pendeta ini yang ruh mengatakan itu kepada tidak istrinya, diminta wahai pertanggungjawaban. roh yang Anda sudah tahu bahwa ruh tidak diminta pertanggungjawaban. Bagus, itu langkah. sudah tahu, aku yang ngajarin kamu dari kemarin. Enggak, Aku yang ngajarin gua udah kamu tahu, itu. cuma Kamu diajarin olehku kemarin karena kalian tidak bisa Lalu? membedakan ruh dengan jasad bahkan. ruh dengan nafsu itu berbeda. Modalmu itu dari saya, modalmu itu dialog ketika dengan saya ajarin, dan sekarang saya mau mengajarkan kepada semua yang nonton. Kamu diam dulu supaya saya mau ngerti. Hanya Silakan, Islam yang silakan. bisa membeberkan mana itu ruh, mana itu nafas. Buka buku Ruh, Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ruh itu bagian dari nafas, beririsan nafas dengan ruh itu. Apa yang membedakan? Kalau ruh itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Ruh itu hanya menghidupkan. Wa yursalu ilahil malak, Allah mengutus malaikat. Fayanfahu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh, hiduplah ruh. Tapi kalau nafas itu dia nanti yang dimintai amal. Makanya ketika Anda mati, apa dalilnya? Binafsin zaikatul maut, bukan? Kullu nafsin. Betul, kullu nafs. Kullu ruh. Enggak, bukan kullu ruh. Kullu jasad, bukan. Kullu nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas akan merasakan mati. Mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Setiap nafas akan merasakan berpisahnya roh dengan jasad. Makanya setelah mati tak ada lagi amal perbuatan. Idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam, in qata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya.
terputus illa min salasin. Nanti saya jelaskan di semester depan. Apa yang terjadi pada pendeta ini? Ini pendeta satu, karena tidak ada dalil Yesus Tuhan, mereka mulai mengemis-ngemis pendeta ini kepada Islam. Mereka mulai mengemis-ngemis. Mereka mulai ini udah selesai, Kang Chan udah selesai belum? Aku Tanya. tahu TP. Ya tanya aja ini dulu. tutorial awal jangan dinaikin dulu Anda sudah tahu ya, Pendeta bahwa macam apa? Susan dari tadi nunggu. Ruh tidak diminta Silakan, siapa lagi? pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban adalah jiwa. Itu sudah jelas berdasarkan Jiwa, mana ada jiwa? Jiwa itu roh. Jiwa itu roh. Ayo, gimana jelaskan jiwa itu adalah roh? Disamakan. Sekarang disamakan. Apa beda nafas dengan jiwa? Anda membedakan ruh tidak. Saya nggak bawa jiwa. Pertanggungjawaban. Betul. Aneh ya ruh orang itu Kristen ini. Saya nggak pernah bawa jiwa, dia bawa sendiri. pertanggungjawaban. Ini pendeta Yang macam diminta apa? pertanggungjawaban itu adalah jiwa. Pendeta macam apa? Dia bawa jiwa. Saya tidak pernah bawa diksi jiwa. Dia yang bawa diksi jiwa lalu lemparkan kepada saya. Oh begini cara pendeta. Di mana literaturnya nafs itu jiwa? Artinya jiwa. Bagus. Kalau nafas artinya apa? Ya itu nafs juga. Itu nafs. Iya. Itu jiwa. Sisi yang di Al-Araf 172 itu jamak dari kata nafs. Sudah ya, sepertinya sudah oleng. Sekarang supaya teman Kristen bisa gantian ya. Pendeta macam apa kayak gini? Sudah bagus. Ya, silakan. Ruh itu tidak Ya. diminta pertanggungjawaban. Artinya ruh itu bukan Anda. Iya, Anda sudah, adalah Pak. yang Sudah. diminta pertanggungjawaban. Masih Masa begitu panas aja? dia. Sudah Pak, itu giliran jemaatnya Pak. Ini Yang pendeta juga diminta nih Pak. pertanggungjawaban itu Pak. adalah Anda. Pak. Anda itu yang disebut Masuk. bukan ruh. Sudah. Pak. Iya nih tunggu kita nggak ada waktu banyak Pak. Sampai maghrib kita. Ini Udahan sama aku tempe, Kang Chan. Udahan. Bukan kita permalukan dulu. Sudah Pak. Maaf, jiwa. Kenapa pendeta nih? Tuh jadi agresif Pak pendeta nih. takut Saya mau bisa minta pertanggungjawaban. Tadi, iya. Tadi mau nanya, sekarang kok jadi jadi ngoceh. Tadi jangan kan itu Kristen. Pertanyaan selanjutnya. Tapi sekarang Pak jangan egois. Lihat masih ada 2 orang Kristen, 3 orang Kristen yang antri. Boleh Bapak tertib. Kita ini harus budayakan antri Pak. Oh ya udah. Udah, silakan sama yang lain ya. Iya. Tapi ingat ya, nanti Anda ketemu sama lagi. Anda tuh sudah Iya, mengatakan bahwa silakan. ruh itu tidak di Pendeta macam apa kayak gini? Silakan, siapa lagi? Pak Tutor, Pak Firan, atau Bu Susan? Silakan. Malu Ya. Den. Kak Susan Nanya aja dari ya. tadi nunggu loh. Tapi Bang Ya, Tutornya nanya baru aja naik ya. tadi. Ini akadnya Kristen terserah, Deng. Mau nanya aja atau dialog? Ini cara mainnya ya. Kalau tanya aja, Anda bertanya, saya jawab, gitu kan? Kalau dialog, Anda tanya, saya jawab, saya tanya, Anda jawab, kan gitu kan? Itu cara dialog. Nah, Anda mau main, mau yang mana? Pilih, silakan. Tanya aja saya, rekomendasi saya. Silakan. Dengan saya ya. Bebas, siapa aja. Berarti yang saudari Susan, saya dulu ya. Oke, saya juga nggak lama nanti bisa gantian dengan itu. Ya, sebenarnya saya juga ingin memberikan pendapat mengenai roh tadi ya. No, bukan itu mainan kita, bukan game kita itu dialog atau bertanya. Dialog atau Terserah. bertanya. Anda mau bertanya kepada saya? Anda nanya aja, silakan. Anda nanya aja. Kristen nanya Ya. aja supaya cerdas. Sebelum saya bertanya, saya juga ingin menyampaikan pendapat ya, karena saya sedikit dengan Nggak bisa tadi Pak, nggak bisa. Nanti kita akan kontrak di situ. Pendapat Anda akan saya bantah, bantahan saya Anda bantah lagi, dan nanti apa yang sudah kita setting itu nggak masuk. Lebih baik Anda mulai bertanya dulu. Bertanya saja Pak, atau dialog. Oke, bisa juga ya. Karena saya diberikan kesempatan untuk bertanya, baik saya akan bertanya. Nah, gitu dong. Ya. Ketika kita berdiskusi, Dialog, kita tanya Bapak, tidak diskusi. Bapak nanya saya jawab. Atau Bapak mau diskusi?
Dialog itu artinya apa menurut Anda? Dialog itu dua arah, Pak. Namanya dialog, bukan monolog. Dialog, dia dua arah dialog. Bapak tanya, saya jawab. Setelah itu kita selesaikan poin itu. Setelah itu saya bertanya, Bapak jawab. Itu dialog, itu cara dialog berjalan. Itu juga kan diskusi ya. Oke, Dua mau arah. yang mana? Bapak nanya aja atau diskusi? Dialog. Ya, diskusi dialog lebih baik lah supaya kita Oke, saling silakan. saling memberikan pandangan ya. Oke, Nanti silakan, yang mendengar lah yang menilai. Yang Oke, silakan, penting Pak. kita dalam memberikan penyampaian masing-masing saling menghargai lah, memberikan kesempatan untuk kita saling memberikan pandangan kita ya, penyampaian kita ya. Jangan langsung menyangga ya. Jangan langsung Bapak dialog aja, Pak. Bapak nggak bisa masih aturan intervensi, jangan begini, jangan begitu. Ya udah kita Nah, dialog aja, Bapak bertanya saja, Bapak. supaya Oke, Kan begini tadi- aja udah 1 jam loh. Langsung aja kan. Ini mau waktunya maghrib nih, maghrib tutup. Iya. Buruan. silakan maghrib maghrib dulu. Kalau mau maghrib silakan dulu. Belum, mau. Mau maghrib. Pakai headsetnya, mau Gimana maghrib sih? belum. Ngerti dia bahasa Indonesia. Ya lanjut. Bang Tutor, prolognya jangan kepanjangan, to the point aja. Nggak supaya sebentar kan jangan sampai sementara berdiskusikan. Lanjut aja Pak gitu loh. Yesus itu Tuhan, gini-gini datanya gitu-gitu loh. Kan gitu Nah, Pak. gini. Anda yang kita kan masing-masing bertanya. Saya ingin bertanya tentang Anda. Ya udah, tanya silakan. Tanya mulai dengan Anda juga apakah, bisa bagaimana, kapan, siapa, di mana, bagaimana itu. Tanya. Oke, saya ingin bertanya kepada Anda. Dari tadi saya tunggu-tunggu. Akhirnya. Jadi silakan. Apa pertanyaannya? Kamu ini ada saja kan. Oke, apakah Anda dalam ajaran Anda diajarkan untuk mempelajari kitab Taurat, kitab para nabi dan Injil? Silakan jawab. Baik, Pak. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Itu saja? Ya, itu saja, Pak. Oke. Ya, saya menjawabkan cepat Jadi- kan. Tidak apa-apa. Saya kan hanya bertanya, apakah di Iya, ajaran iya. Anda diajarkan untuk mempelajari kitab-kitab Taurat, kitab para nabi dan Injil? Anda katakan tidak perlu. Para nabi. Oh, berarti begitu ya. Nggak ada, bahkan para nabi nggak ada kan. Kitab Taurat, kitab Injil itu nggak perlu diajarkan, sudah diajarkan oleh Allah kepada kita lewat Quran. Ngapain lagi belajar kitab Taurat, Injil? Jadi menurut Anda bahwa kitab Taurat, kitab Nabi dan Injil sudah ada dalam Al-Quran ya? Bukan sudah ada, pengajarannya sudah diajarkan dalam Quran. Kitab Nabi itu apa? Ngerti saya. Kitab sebentar. Anda ini redundant loh. Maksudnya ada kitab Taurat, kitab Nabi. Maksudnya apa? Kan kitab Nabi itu adalah Taurat untuk Musa alaihissalam. Untuk Nabi Yesus Injil. Nggak ngerti saya kok kitab Nabi. Ya gini, maksud saya gini. Kan sejarah ya. Ini saya sedikit mendengar ya. Kalaupun saya salah disanggah ya. Saya mendengar. Ya, saya mendengar yang lalu dalam diskusi bahwa sejarah Islam juga mempercayai sejarahnya Allah, yaitu Allah Israel. Apakah benar atau salah? Allah Israel. Ya, Allah yang disembah Bapak Abraham, Musa dan Israel, Allah Israel. Oh iya, betul. Walaupun salah, sangga ya. Saya betul. Tuhan yang disembah. Ya? Yes, benar. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail anak pertama, anak tunggal yang dikasihinya, Ishak, Yakub yang adalah Israel, Musa, Tuhannya Yesus. Ya betul. Tuhannya para nabi, betul. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, anak tunggal yang dikasih oleh Abraham, Tuhannya Ishak, anak kedua, Ishak itu bukan anak tunggal, Tuhannya Yakub, Tuhannya Moses, Musa, Tuhannya Yesus. Ya betul. Itu statement yang benar. Jadi benar ya saya dengarkan, saya dengar itu ya. Oke. Absolutely. Tuhannya Mbak Cenil betul. Saya sembah juga. Jadi saya ingin tekankan kembali bahwa Islam mempercayai dan menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yang juga Ismail yang Anda sampaikan tadi. Begitu ya. Allahnya Musa, Yesus ya? juga. Allahnya Yesus. Allahnya Yesus. Oh, jadi Anda percaya juga Yesus ya? Anda percaya juga Yesus ya?
Ya kami ini orang Muslim, orang paling percaya kepada Yesus dibanding semua orang di dunia ini. Yahudi udah pasti nolak, Kristen udah pasti nolak. Hati-hati Loh, kok iya? dong. Jangan bawa ke Kristen. Kami, Kristen hati-hati. artinya Dengar, pengikut nih. Kristus. Kami ini orang Islam, orang yang paling percaya kepada Yesus dibanding Yahudi dan Kristen. Janganlah Kalau kau bawa contoh, Kristen. Yahudi. Jangan kau bawa Kristen. Ya udah Kalau kita buktikan. Yahudi. Anda katakan Yahudi, oke lah. Tapi kalau Kristen janganlah. Loh, Kristen kan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Bentar dulu, telepon dulu. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Paulus, berarti Anda bukan seorang pembelajar ya. Karena arti dari kata Kristen adalah pengikut Kristus ya. Secara etimologinya, Kristen ya artinya pengikut Kristus atau golongan pengikut Kristus. Orang yang mengikuti agama yang dibawakan oleh Kristus ya. Oke. Pak, yes, ini ya, Pak, begitu Pak. ya. Jangan Anda Kalau iya, mengatakan kalau Paulus, Anda ya. kalau Anda mengikuti ajaran Yesus, Anda mempertuhankan Yesus, betul? Gimana? Anda kita ini aja Pak, apa TikTok Tunggu satu lah, jangan dulu Anda. Sebentar Anda, Yesus. yang di atas ini dulu. Sebentar, kalau saya menjawab Anda nanti. Iya, gimana? Ada anak nelfon. Lanjut. Iya. Bang Sidik, ya gimana? Karena jangan sampai diskusi kita jadi Saya ulang statement saya, dengarkan dulu. Islam itu adalah umat yang jauh mempercayai Yesus dibanding Yahudi dan Kristen. Nah, tadi saya sudah sanggah perkataan Anda bahwa kalau Anda mengatakan Yahudi, oke lah, tetapi kalau Kristen jangan. Kenapa saya Kristen kan? Kristen itu karena pengertian dari Kristen adalah golongan pengikut Kristus, ya. Jadi kalau Anda katakan Kristus yang mana? Kristen yang Alkitabiah. Bukan, Kristusnya Kristus yang mana? Kristus Paulus atau Kristus Yesus? Kristus itu Yesus. Loh, dalam Bible Paulus juga mengaku. Dalam Bible Paulus mengaku Kristus. Kamu salah cermati itu Bang, sehingga Anda keliru ya. 1 Korintus 11 nomor 1 buka, ikutilah aku. Be imitators of me. Jadilah pengikutku seperti aku, because I am also Christ. Karena aku juga Kristus. Hati-hati, Anda menyesatkan. Loh, 4:15 dibaca. Saya baca ya. Ada telepon anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Silakan. Dibaca 1 Korintus 4:15. Kristus siapa ini? Tunggu Bang, satu nanti yang di atas selesai baru Anda kalau Anda mau ya. Selesaikan dulu dengan yang di atas supaya Lanjut Bang, lanjut. Iya, maaf. Saya jelaskan dulu ya. Anda bung di atas. Saya nyari kendaraan tadi. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Tadi Anda mengambil dalil perkataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Saya baca ya. Tadi Anda keliru. Jadilah pengikutku, kata Paulus lah. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di mana ada menjadi pengikut? Di mana di situ ada kata menjadi pengikut Yesus? Pengikut di mana? Karena aku menjadi pengikut. Nah, di mana itu katanya? Menjadi pengikut itu di mana? Dapat ilmu dari mana itu? 1 Korintus 11 ayat 1. Baca baik-baik, Bang. Anda jangan memotong-motong ini kalimat ini, Bang. Di mana? LAI dapat sebentar, saudara, sebentar. Dapat ilmu dari mana? Di situ diterjemahkan menjadi pengikut. Jadilah pengikutku karena aku juga menjadi pengikut. Menjadi pengikut itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Tunjukkan. Anda buka Alkitab dan baca, Bang. Jangan Anda bertanya begitu. Anda buka saya Alkitab baca dan baca. sekarang. Baik, saya baca sekarang. Ya, saya baca sekarang. Dengar, saya baca. Nih, saya tunjukkan datanya ya. Tunjukkan datanya. Dulu. Nih, saya tunjukkan datanya. Nih, mana? Kok malah. Nah, dengar. Lihat, teman-teman, lihat bagaimana mereka harus berdusta. 1 Korintus 11 nomor 1. Saya ini dulu.
supaya WA saya dengan istri ketiga bisa aman. Anda buka 1 Korintus 11. Terus Anda masuk interlinear. Lihat. Lihat tuh. Be imitators of me. Jadilah pengikutku kan. S I also Christ kok. Christ ini kok jadi ada of. I am also Christ. Aku Kristus. Sekarang kita buka. Kenapa LAI menerjemahkan menjadi pengikut? Dapat ilmu dari mana menjadi pengikut? Nih, ini menjadi pengikut. Kita tunjukkan. Digabung. Ujuk-ujuk menjadi pengikut. Apa menjadi pengikut ini? Kristus. Ya. Gak ada pengikut. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga. Chris. Menjadi pengikut Kristus. Anda sudah menunjukkan dalilnya. Iya, menjadi pengikut Kristus. Menjadi ini pakai cakar, ini pakai cakar Yesus. Menjadi pengikut. Sebentar dulu saudara. Ini menjadi pengikut ini tidak sebentar. Menjadi pengikut ini tidak pernah ada. Menjadi pengikut yang ada adalah strong numbernya, strong concordance-nya itu 5547. Apa ini? Ada menjadi pengikut? Tidak. Tapi langsung jadi Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Bukan pengikut Kristus. Jadi siapa yang mengaku Kristus di sini? Penulis surat Korintus pertama. Siapa dia? Siapa? Paulus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Nggak ada menjadi pengikut di situ. Rubah-rubah aja ini orang-orang. Mau aja rubah. Karena Paulus dia diikuti oleh Kristen. Coba tanya Kristen. Kristen, apakah kau meyakini dosa waris? Yes. Yang ngajarin siapa? Yesus atau Paulus? Paulus. Kristen, apakah kau meyakini Yesus mati terkutuk? Yes. Siapa yang ngajarin? Yesus atau Paulus? Paulus. Kristen, apakah kau mengajarkan Yesus mati disalib, terhina, menjadi kutuk? Terkutuklah orang yang terkutuk, digantung di pohon toge. Siapa yang ngajarin? Yesus atau Paulus? Paulus. Yes. Kristen, apakah kau meyakini Yesus mati? Yes. Siapa yang ngajarin? Yesus atau Paulus? Paulus. Sedangkan Yesus katakan dia hidup. Matius 38, Matius 12 nomor 38 hingga 40. Kristen, apakah kau meyakini Yesus bangkit? Yes. Siapa yang ngajarin? Paulus. Sedangkan Yesus katakan dia tidak bangkit. Kristen, apakah kau meyakini Yesus menebus dosa? Yes. Siapa yang ngajarin? Yesus atau Paulus? Paulus, bukan Yesus. Jadi clear. Teman-teman Kristiani sekalian, yang diajarkan oleh pendeta tutor Al ini, bahwa kalian sedang mengikuti orang yang bernama Paul. Nanti kita buat akun Paul. Biasanya ya. Tadi yang Anda katakan barusan tidak benar semua, ya. Kenapa saya katakan itu? Tapi data itu tadi. Ya, nanti kita uji data Anda. Kita akan uji Anda. Baca aja 1 Korintus 11 nomor 1. Tadi Anda katakan contoh ya, 1. Kita akan uji saat ini. Ya, Tadi Anda katakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, ya. Mari kita uji, ya. Yes. Sedangkan Yesus telah menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dengan bukti-bukti paku dan di tangannya bekas-bekas dan di lambungnya, ya. Ketika Yesus setelah bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Nah, di mana Yesus katakan Yesus tidak bangkit, di mana? Oke, saya jawab ya. Saya jawab boleh? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Saya jawab ya. Tidak ada satupun pendeta di dunia TikTok lah. Dan dunia offline. Di dunia TikTok lah. Baguslah kalau Anda sudah sadar. Jangan sembarang ya berkata-kata bernarasi, nanti Anda malu sendiri ya. Iya. Tidak ada satupun pendeta yang bisa lolos dari saya. Seriusan. Kecuali dia harus jadi robot. Dia harus jadi robot. Iya, serius asli. Dia berhenti jadi manusia. Sekarang kita lihat. Saya tanya, nih, saudara, Anda bisa cek. Saya buat statement. Anda jangan interupsi dulu. Anda catat. Semua Kristen catat. Anda catat. Lalu Anda konfrontasi saya jika menemukan kesalahan dalam statement saya. Dengarkan. Tidak ada pendeta satupun. STT, bahkan Budi Asali pun takut. Ketakutan dengan saya. Dengarkan. 1 Korintus pasal 15
nomor 44. Dengar, dengar. Apa katanya? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasmani. Kenapa ditaburkan? Kalau orang nabur benih itu kan biasa masuk ke tanah, maksudnya dikuburkan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasmani. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Kata siapa? Kata Paulus. Lukas 20 ketika Yesus, itu kata Paulus, ajaran Paulus, kalau bangkit bentuknya roh. Tapi kata Yesus, dan juga kata Yesus, Lukas 20 ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki, bagaimana kalau kami orang bangkit, ketika ditanya satu perempuan punya suaminya banyak 7 atau 8 berturut-turut. Apa kata Yesus? Manusia tidak di saat kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat, roh, spirit. Jadi Paulus mengajarkan kalau bangkit bentuknya roh, Yesus mengajarkan kalau bangkit bentuknya roh. Sekarang kita cek Yesus, pertanyaan Anda. Saya tanya kepada saudara Al, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, Lukas 24, nomor 36, 37, 38. Apakah bentuk Yesus di situ roh atau bukan roh? Macet. Kamu diam dulu dong. Tidak berdiskusi dengan Anda. Nanti kalau Anda mau sebentar kita berdiskusi ya. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, apakah bentuknya roh atau bukan roh? Oke, jawab. Inilah Anda ini. Yang di bawah ini Rita nggak bisa menjaga mulutnya. Intermezzo. Ketika Intermezzo. Santai aja, cuekin. Iya. Lanjut. Oke. Jadi gini ya. Dalam ada tubuh rohani ya, ada tubuh jasmani ya. Saya lihat dalilnya. Sebenarnya tadi mungkin Anda sudah sampaikan ya. Jadi Yesus bangkit dengan dengan tubuhnya apa? Roh atau bukan roh? tubuh rohani. Anda baca Lukas 24 nomor 36, 37, 38, coba dibuka. Lukas berapa? Lihatlah. 24 ya. 24, coba belajar. Pendeta sini, ajak pendeta kalian, jemaat-jemaat, ajak pendeta kalian datang ke sini belajar di sini. Belajar di sini. Saya rela mengajarkan tanpa perpuluhan. Kita nih gratisan mulut. Sombong amat. Mau dibaca atau enggak nih ya? Mau dibaca atau enggak? Iya, baca silakan. Ya silakan. Kan Anda sambil nyari. Enggak, Lukas pasal 24 ayat berapa ya? Berapa? 36, 37, 38, 39. Coba sampai situ aja dulu. Perikopnya ya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid ya. Ya, betul. Saya baca mulai dari ayat yang ke-36 ya, Bung ya. Dan Nggak sementara jadi mereka cermati ya. Iya, silakan. Ya, saya nggak mau kembali baca-baca soalnya panjang ya. Kamu saya baca enggak, 3 ayat, 4 ayat aja, dari 36 aja. Ya, oke. 36 saya mulai baca ya. Iya. Dan sementara ulangi. Tunggu ya. Tadi kendaraan lewat bising. Ya, ulang. Saya baca ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, sedangkan hantu, roh, tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, apakah tubuhnya roh atau bukan roh? Ya, pengertian roh ya. Jadi tubuh bukan itu. Bukan. Kan tadi dikatakan kata Paulus, saudara, bentar dulu. Tadi kata Paulus dan kata Yesus, ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Kalau bangkit bentuknya roh. Tadi sudah dikasih tahu. 1 Korintus 15 nomor 44, Lukas 20 ketika Yesus ditanya oleh orang Saduki. Nah, sekarang
ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, bentuk tubuhnya roh atau bukan roh? Saya baca ya. Saya jawab sudah siap. Ini kemarilah, rabaklah, ini tanganku, ini kakiku, ini tulang, ini daging. Sedangkan pneuma, sedangkan hantu, pneuma, sedangkan roh, hantu, pneuma tidak punya daging, tidak punya tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Sedangkan roh, pneuma, hantu tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Pertanyaannya, Yesus di situ menampakkan diri roh atau bukan roh? Roh, tubuh rohani ya. Kan dia bilang Ya. punya daging, punya tulang. Kalau punya daging, punya tulang, itu tubuh jasmani atau tubuh rohani? Sekarang saya jelaskan ke Anda. Makanya dengar supaya Anda tidak Bukan gagal saudara, saya Tunggu, tidak minta tunggu. penjelasan, kan Tadi- sudah kau baca. tadi saya Tadi sudah kau jelaskan ya. juga. Belum. Cuman Saya jadi belum. aneh maksudnya. Anda menjelaskan setelah Ya, Anda jelaskan, inilah oke, tadi ini terakhir saya kali ya. katakan ya. Ini terakhir Saling mendengar ini ya. kali ya. Ini saya Ini terakhir sudah kali ya. katakan. Anda menjelaskan sesuatu yang sudah dijelaskan. Ya udah, silakan Belum, waktu Anda saya 30 detik belum. menjelaskan. Tadi Anda lama dalam menjelaskan. Saya kok cuma 30 detik. 1 menit, silakan jelaskan. Hanya untuk menjawab tubuh Yesus 1 menit. Kamu mau belajar ya? Saya jelaskan ya. Saudara, Juga saya mau Anda menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya, setelah Anda baca Lukas 24, 36, 38, tubuh Yesus itu tubuh jasmani atau tubuh roh? Oke, saya jawab ya. Cermati ya supaya Anda tidak bingung ya. Saya bawa Anda ke keadaan di dalam penciptaan dunia, penciptaan manusia untuk melihat. Jangan dulu ganggu-ganggu. Ini membuat Jangan ke dunia ini Yesus Lukas 24 Yesus Iya. menampakkan diri kok. Aduh, kamu ini. Saya Oh, belum jadi balik selesai lagi ke penciptaan. Ini dalilnya, Mbak. Tapi saya nggak nanya Ini itu, jawabannya. Pak. Nah, inilah kamu. Apa Langsung kita jawabannya? ketik, saya mau menjawab. Saya mau menjawab. jawabannya Anda apa? langsung kita ketik. Tubuh roh Diam, atau tubuh tadi jasad? Anda Silakan. berkata-kata, saya diam. Jadi Ya, dengar. silakan jawab. Tubuh roh atau tubuh jasad? Begitulah orang kalau mau belajar dia akan diam dan mendengar. Seperti Iya, silakan. Anda ya. Ini waktu Anda menjawab, silakan. Oke, saya jawab ya. Tubuh rohani artinya ini ya. Ingat, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat, manusia, wujud manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Allah adalah roh ya. Allah adalah roh. Tetapi roh itu memiliki tubuh, memiliki bentuk ya. Dan manusia ini adalah wujud dari gambar dan rupa Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi jangan Anda berpikir bahwa roh itu tidak memiliki bentuk. Ada ya. Tubuh rohani, tubuh Allah yang adalah roh itu memiliki bentuk, dan wujud dari roh Allah itu, bentuk tubuh Allah itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bentuk Allah yang roh itu seperti manusia tubuhnya. Itulah tubuh rohani ya, tetapi tidak jatuh di bawah kuasa dosa, mulia ya. Jadi saudara-saudari ya harus ketahui bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Yesus ini, Yesus ini tubuh roh atau tubuh jasad, Pak? Nah, makanya saya kembali kepada keilahian tubuh rohani. Ya udah, makasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih informasinya yang panjang yang tidak pernah saya tanyakan. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya, Pak. Tolong jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus bangkit, menampakkan diri pada murid-murid yang kau sebut bangkit, itu tubuh alamiah, jasad atau tubuh rohania? Ya, tubuh rohani ya. Tubuh rohani. Rohani juga Kata kan ada Yesus, bentuk, ya. kata Ada Yesus, fisiknya, ya. kata Yesus, nih kata Yesus. Anda bilang rohani punya fisik, kata Yesus. Sedangkan roh, ini kata Yesus, ini kata Yesus, ini kata Yesus. Sedangkan roh tidak punya tulang, tidak punya daging seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus katakan tidak punya fisik. Yang salah siapa? Yesus atau Anda?
Anda bilang roh itu roh punya fisik, gimana ceritanya roh punya? Anda bilang roh punya fisik. Ya kata Yesus. Saudara tutor. Saudara tutor dengar dulu, saudara tutor dengar. Kata Anda, roh itu punya fisik. Kata Yesus, roh tidak punya fisik. Yang salah siapa? Yesus atau Anda? Anda sementara membahas tentang Yesus. Tentang Yesus. Kan ini sedang Anda kan ingin membuktikan dia bangkit. Kau yang bawa Yesus, aku yang dituduh. Dia yang bawa. Aku akan uji kau, Chan. Ya, dia bawa bangkit. Sekarang uji saya. Saudara, Yesus katakan roh itu tidak punya tubuh, tidak punya fisik. Ini tulang, ini daging. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Seperti yang kamu ada padaku. Anda katakan Yesus roh punya fisik. Pertanyaannya, yang salah siapa? Yesus atau Anda? Catat nih. Mau dicatat. Anda yang tunggu. Anda yang tidak cermati. Aku nggak kasih pendapat. Aku diam dari tadi nggak. Astagfirullah. Aku nggak ada pendapatmu. Mana ada saya kasih pendapat? Pendapatmu mengatakan roh itu ada fisik. Pendapat tutor. Pendapat Yesus dalam Lukas 24. Roh tidak. Roh. Pendapat Yesus roh itu tidak punya fisik. Nah sekarang pertanyaannya, yang salah siapa? Yesus atau Anda? Jangan bawa saya. Saya masih bareng nama Mbak Cenil di sini. Jangan bawa saya. Pertanyaannya, siapa yang salah? Yesus atau Anda? Jawab dulu dong. Anda yang tidak mengerti, salahnya yang Anda. Allahu Akbar. Anda nggak mengerti. La haula wala quwwata ini. Aku terus yang disalahkan. Yang klaim tutor Kristen, yang satu lagi Yesus yang mengklaim. Kenapa aku? Gak ada putus selesai. Jadi benar Kristen itu pengikut Kristus Paulus. Ya, bukan terserah saya. Saya sudah menjawab ya. Belum. Kalau Anda mengatakan seperti itu, nah, sekarang kita lihat dengar. Iya, siap. Jadi dari Yesus sendiri ya. Lihat bagaimana antara Quran dengan Bible itu sangat sejalan sekali. Pembuktian yang sangat sinkron dan sangat mudah masuk akal. Quran mengatakan, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul." Dan Al-Masih anak Maria itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Jangan heran dengan adanya rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Bahwa sungguh sebelumnya pun sudah ada rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya bukan pejina, ibunya bukan Theotokos, ibunya bukan orang terhina. Wa ummuhu siddiqah, ibunya orang yang benar. Apa kata Quran? Kana yakulani ta'am. Mereka berdua, Yesus dan Maria. Maria bukan Theotokos, Yesus bukan Theos. Kana yakulani ta'am, karena mereka berdua makan makanan. Dulu heran, kenapa Quran mengajarkan makan makanan? Kan itu kita sudah tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan. Dari semua data-data dalam Quran, kita tahu Yesus bukan Tuhan, nggak perlu dikasih tahu lagi makan. Orang bukan Tuhan pasti makan makanan. Ternyata poin makan makanan itu karena yakulani ta'am menjadi poin paling penting untuk membantah kebangkitan Yesus yang menjadikan di abad pertengahan Yesus ini Tuhan. Ternyata ketika dibaca Bible, Lukas 24:36-38, Yesus ternyata makan, saudara. Apa kata Yesus? Ini, sini. Come here. Behold me. Peluklah aku, rabalah aku. Ini daging, ini tulang. Bayangkan Anda Yesus di situ. Jangan kau takut. Aku bukan hantu, aku bukan roh, bukan penoma. Rabalah aku. Ini daging, ini tulang, ini tangan, ini kaki. Sedangkan roh tidak punya tulang dan tidak punya daging seperti yang kamu lihat ada padaku. Jangan percaya tutor. Lukas 24:3. Nah, itu TB3 nanti karena kau mengklaim begitu tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh kalau perkataanku, apa yang engkau raba tidak kau percaya? Ya sebentar, Lukas 24 Anda buka sendirilah. Kalau kau perkataanku, apa yang kau lihat, apa yang kau raba tidak kau percaya? Sini. Ada makanan di sini. Tuhan nanya nyari makan. Ada makanan di sini, disodorkanlah oleh murid-muridnya. Apa? Ikan goreng dan sarang lebah. Cuman sarang lebahnya dihapus oleh LAI. Siapa sarang lebahnya? Ikan. Apa yang
jadi pakai ikan goreng tuh dia makan dimakan oleh Yesus. Kalau dimakan artinya dia pegang, bukan roh, nggak bangkit. Artinya dia kunyah, punya gigi, punya mulut. Dia punya tenggorokan. Lalu dia masuk, ikan itu masuk tenggorokan, masuk perut, masuk usus besar, masuk usus halus. Kalau sudah sampai ujung, Anda tidak berpikir Yesus BAB di mana aja kan? Dia pasti nyari toilet. Bayangkan, Anda bayangkan, ada Tuhan nyari toilet. Bayangkan Anda jadi berpikir di mana Tuhan pencipta planet Saturnus lagi di toilet. La haula wala quwata illa billah. Diucapkanlah oleh Quran, kana yakulani ta'am, mereka berdua makan makanan. Allahu akbar. Lihat, satu ayat. Anda tanya kepada seluruh Kristen yang nggak pernah dialog, Anda tanya apa buktinya Yesus Tuhan, semua pasti akan kompak karena dia bangkit. Seriusan, karena dia bangkit. Ternyata peristiwa Yesus menampakkan diri dalam Bible, di dalam Bible itu sendiri menunjukkan kalau dia tidak bangkit. Apa konsekuensinya? Tanya Paulus, 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa katanya? Sia-sia pemberitaan Bang Dewa. Sia-sia pemberitaan Paulus, sia-sia pemberitaan kami. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Dapat pelajarannya. Apakah saya baca yang lain? Saya baca Bible. Bible menunjukkan Yesus tidak bangkit, saudaraku. Inilah saya melihat kemampuan pendidikan Anda. Tadi Anda mengutip tentang kata Paulus, seandainya. Kalau Anda orang berpengertian, Anda pasti mengerti kata itu ya, seandainya ya. Seandainya Yesus tidak mati, bukan berarti artinya Yesus tidak mati. Nah, inilah kemampuan intelektual Anda yang saya lihat. Wah, gimana Anda mau mencari kesalahan tetapi terlalu memaksa ya. Anda mau mencari kesalahan dalam Alkitab tetapi Anda terlalu memaksa membuat kesalahan. Kata Paulus itu seandainya Yesus tidak mati. Ya, karena kalau Yesus tidak mati, sia-sia kita akan beriman. Karena saya kasih contoh. Seandainya tutor tidak mati, apakah tutor mati? Tadi Anda, saya jawab dulu ya. Tadi Anda mau lari dari argumentasinya yang itu dulu. Ini ada statement dari saya. Seandainya tutor tidak mati, apakah tutor mati? Tutor, Anda tutor mati ya? Itu, Anda mengerti ya arti kata seandainya ya? Iya, makanya saya tanya. Seandainya tutor tidak mati, sekarang pukul 17.40 mau maghrib bentar lagi. 17.40. Seandainya tutor tidak mati, apakah tutor mati? Kata itu tak bisa ditujukan kepada saya karena saya Anda ngambil pendidikan di mana? Ngambil pendidikan di mana? Saya bertanya tutor berarti kepada Anda. Seandainya tutor tidak mati, apakah Anda mati? Kata itu digunakan oleh sesuatu yang sudah terjadi ya. Iya, makanya tutor digunakan. Ya udah, sekarang mati. Sekarang kata itu digunakan untuk yang sudah terjadi. Sekarang kata itu saya gunakan nih. Seandainya tutor tidak mati, ya, berarti terjadi. tutor mati atau tidak? Itu belum terjadi. Ya? Berarti Yesus juga belum terjadi. Berarti Yesus juga belum terjadi kebangkitannya, kematiannya tutor. Anda ngambil pendidikan di mana dulu? Di bawah pohon pisang, paman. Mulai kalah berdiskusi, mulai menghina lah. Itu nggak baik. Oh, itu menghina Kancan tadi. Gimana sih? Tidak pendidikan. Kok digituin aja baper. Sekarang begini aja, kalau mengetes soal pendidikan, saya bertanya ke dua orang di sini ya. Kang Chan siap ya saya tanya ya. Kang Chan. Ya. Baik, kita tes pendidikan di sini ya. Kita pengen tahu, Kang Chan percaya pada saat Yesus dibangkitkan itu Yesus makan ikan goreng? Percaya Kang Chan? Ya di teksnya begitu, percayalah. Baik, sekarang saya tanya kedua orang di sini. Kalau Kang Chan lagi punya penyakit bisul bisa makan nggak? Penyakit bisul? Ya bisa makan nggak? Bisa. Kalau misalkan Bang Tutor punya penyakit panuan, bisa makan nggak?
Hah? Bisa ya, bisa makan ya. Nah, Belum nggak apa-apa, jawab nggak dia, punya belum pendidikan. jawab. Belum masih Nggak mikir, apa-apa. masih mikir. Hati-hati, Masih hati-hati, mikir. kepleset, kepleset, hati-hati. 3 tahun. Nah, sekarang Kang Chan, Kang Chan, 3 tahun baru dijawab dia. Yesus kan ditusuk lambungnya. Lambungnya sakit. Mungkin nggak orang yang lambungnya sakit itu bisa makan, Kang Chan? Coba saya pengen tahu. Kita tes Perih, pendidikan perih. aja. Perih, Bisa perih, makan perih. atau enggak? Bisa makan Berat, atau enggak? berat. Berat, makannya berat. Nah, tutor kira-kira Enggak, nih, enggak. Yesus kan ditusuk lambungnya nih, lagi sakit. Bisa makan atau enggak Yesus? Yesus telah bangkit, Bang, itu. Yang saya Sudah tanyakan, Yesus kan ditusuk lambungnya sama tentara Romawi. Lagi sakit perut nih, lambungnya sakit. Ketika dikasih ikan goreng, mungkin nggak Yesus bisa makan? peristiwanya itu belum Ditanya Enggak. mungkin bisa makan. Bener, di bawah pohon pisang. Sekolahnya di bawah pohon pisang. Inilah yang dikatakan dongeng, Kang Chan. Ya, Dongeng. ya, gurunya pemakan pisang di atas. Nah, Mana ada orang yang ditusuk lambungnya bisa makan, Kang Chan? Orang lagi sakit perut aja nggak bisa makan, perasaan Kang Chan? Nggak bisa. Iya. Ini dewa rasa ini Yesus nggak punya otak ini. Lagi sakit lambung, minta ikan goreng. Ini ya. Tadi ente menghina Kang Chan, Giliran kami hina balik, ente marah. Gimana? Saya nggak menghina dia. Tadi ente bilang ke Kang Chan nggak punya pendidikan, makanya saya tes pendidikan ente. Orang lagi lambungnya sakit, bisa makan atau tidak? Saya tanya. Bisa makan atau tidak? Yang suka aku tuh bukan hanya perempuan ternyata. Gini. Kalau gitu saya tanya ke Bang Bonar. Kalau enggak Pak Mel. Orang lagi sakit lambung, bisa makan nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa makan. Yesus kan bekas luka masih ada. Yesus bekas ditusuk lambungnya. Kok ini dongeng gitu kan, cerita dongeng. Orang lagi sakit lambung kok disodorin makan ikan. Keluar dari lubang itu kan. Iya bener. Lubang itu. Keluar lagi. Makan lubang kan kata Thomas kan gitu. Udah dulu ini maghrib nih. Mau lanjut dulu ya. Maghrib udah dulu ya, saya juga izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel. Ah, Maksudnya ada Bang Dewa, Melani turun gitu. Kita turun gara-gara Bang Dewa gitu maksudnya. enggak. Gara-gara maghrib. Pokoknya dulu. Ini Kak mau ditutup apa enggak, Kak? Kalau enggak, Iya, enggak iya. apa-apa juga. Nah, Tutup dulu aja, nanti Baik, lanjut baik. lagi bisa. oh yaudah. Gara-gara Dewa naik ditutup ini. Mana ini? Ya udah ajan sudah udah. Ya udah parkir aja ini. Kenapa sih Ewan naik kalian turun gimana? Ya tahu ganti. Malah ditambah lagi parah. Baiklah. Walaupun kita main aja ya. Walaupun kita ketawa-ketawa, senyum-senyum itu bagian daripada dakwah. Semoga jadi Ini amal oleh kita. ikan gorengnya MBG ini. Ikan gorengnya MBG. Ini Yesus. tapi ada yang marah-marah. Gimana katanya dia makan ikan goreng itu? Kita tutup udah kita tutup dulu lah. Udah. Kita tutup. Gimana kalau mau bernikah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.